Filsafat berasal dari asal kata Yunani kuno, philos dan sophia. Philos sendiri berarti cinta atau menyenangi, dan sophia berarti kebenaran atau kebijaksanaan. Filsafat sendiri dapat diartikan sebagai suatu konsep yang bermakna mencintai atau menyenangi akan kebenaran atau kebijaksanaan. Secara harfiah, filsafat sendiri dapat diartikan sebagai mencintai akan kebijaksanaan. Filsafat menurut para ahli. Yang pertama ada Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran, metafisik, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Yang kedua menurut Immanuel Kant. Immanuel Kant berpendapat bahwa filsafat adalah hal yang mendasari semua pengetahuan yang membahas epistemologi atau filsafat pengetahuan yang menjawab pertanyaan hal-hal yang kita ketahui. Yang ketiga ada Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang filsuf muslim. Ia berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu tentang hakikat dari kebenaran. Yang keempat ada Renan Descartes. Ia mengatakan bahwa filsafat adalah kumpulan semua ilmu di mana Tuhan, manusia, dan alam menjadi pokok dari pembahasan. Yang kelima ada Plato. Menurut Plato sendiri, filsafat adalah ilmu untuk berusaha mengenali kebenaran yang hakiki. Filsafat ilmu mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai hakikat pengetahuan dan bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu dengan benar. Maknanya mencakup, yang pertama ada epistemologi. Epistemologi sendiri adalah menyelidiki bagaimana pengetahuan ilmiah diperoleh. Hal ini mencakup metode ilmiah, konsep kebenaran, pembenaran, serta apa yang membuat pengetahuan ilmiah bisa dipercaya. Selanjutnya ada objek pengetahuan ilmiah. Maksudnya adalah objek ini menyangkut sifat kebenaran dan bagaimana sesuatu di dunia ini bisa dipahami secara ilmiah. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi adalah studi tentang menelaah metode-metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Termasuk di dalamnya ada eksperimen, observasi, deduksi, dan induksi. Diskusi mengenai objektivitas dan verifikasi dalam ilmu juga merupakan bagian dari filsafat ilmu. Yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi sendiri adalah mempertimbangkan bagaimana ilmu pengetahuan harus digunakan dan apa implikasi etis dari pengembangan dan penerapan ilmu. Filsafat ilmu membantu untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan ilmiah dibangun, diuji, dan dipertahankan. Yang pertama ada evaluasi kritis terhadap ilmu pengetahuan. Maksudnya adalah filsafat ilmu membantu mengevaluasi asumsi dan teori ilmiah yang sudah ada dengan tidak menerima model dan teori begitu saja, melainkan kita mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasar. Pentingnya agar ilmu pengetahuan terus berkembang secara sehat dan tidak stagnan. Melalui filsafat ilmu sendiri, kita belajar untuk memeriksa kembali berbagai model atau teori yang dianggap baku, baik dari perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang kedua ada pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih baik. Dengan kita memahami dasar-dasar dari filsafat ilmu, para ilmuwan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang lebih kreatif dan inovatif. Filsafat ilmu sendiri memberikan spirit bagi perkembangan dan kemajuan ilmu, serta memastikan bahwa nilai-nilai moral dan etis tetap dijaga dalam setiap pengembangan ilmu. Contohnya dalam riset ilmu sosial, filsafat ilmu membantu memahami nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat berperan dalam penelitian. Selanjutnya yang ketiga ada membangun landasan filosofis yang kuat. Filsafat ilmu memberikan landasan filosofis yang kuat dalam memahami berbagai konsep dan teori dari disiplin ilmu yang berbeda-beda. Dengan adanya filsafat ilmu, kita tidak hanya mempelajari ilmu secara teknis, tetapi juga memahami makna di balik ilmu tersebut. Selanjutnya yang keempat ada penjelasan sistematis tentang kebenaran ilmiah. Melalui filsafat ilmu, kita dapat memahami konsep-konsep mendalam seperti kebenaran, realitas, dan eksistensi.
Filsafat ilmu membedah 3 cabang utama filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi sendiri adalah ilmu yang mengkaji hakikat, realitas, dan eksistensi. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi adalah mempertanyakan bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi sendiri berfokus pada nilai-nilai yang terkait dengan pengetahuan dan perilaku manusia. Yang kelima ada integrasi ilmu dengan nilai-nilai sosial dan agama. Maksudnya adalah filsafat ilmu juga berperan penting dalam memastikan bahwa ilmu pengetahuan tidak terpisah dari nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Ilmu sendiri dipandang sebagai bagian integral dari nilai-nilai ketuhanan. Melalui filsafat ilmu, manusia diberikan daya pikir untuk memahami ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam kerangka moral yang lebih luas. Yang keenam ada alat untuk mengatasi krisis ilmu dan teknologi. Maksudnya adalah filsafat ilmu juga berperan penting sebagai alat untuk mengatasi krisis yang mungkin timbul dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti dehumanisasi, kerusakan lingkungan. Dengan adanya filsafat ilmu, kita bisa mengembalikan nilai luhur dari ilmu yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, bukan malah menjadikan ancaman bagi kehidupan. Jadi bisa dapat kita simpulkan bahwa filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat, sifat, prinsip-prinsip dasar dari sesuatu. Filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia yang terdiri dari dua kata philos dan sophia. Philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau pengetahuan. Jadi secara etimologi filsafat dapat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan atau cinta pengetahuan. Dan secara terminologi, filsafat berarti ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu pada hakikat, sifat, dan prinsip-prinsipnya. Dan juga dibersamai dengan pemikiran yang kritis, sistematis, dan logis. Jadi, epistemologi berasal dari bahasa Inggris yaitu epistemology yang merupakan gabungan dua perkataan Yunani yaitu epistem yang bermakna pengetahuan dan logos yang bermakna ilmu, sains, kajian, teori, dan pembahasan. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama ada empirisme. Empirisme adalah pengalaman inderawi sebagai sumber utama dari pengetahuan. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengamatan dan pengalaman langsung dengan dunia luar. Tokoh utama dalam aliran ini adalah John Locke. John Locke sendiri berpendapat bahwa pada awalnya pikiran manusia itu kosong dan pengetahuan terbentuk melalui pengalaman inderawi. Yang kedua ada rasionalisme. Rasionalisme berpendapat bahwa akal dan rasio manusia adalah sumber utama dari pengetahuan. Tokohnya seperti René Descartes yang menekankan bahwa pengetahuan yang benar dapat diperoleh hanya melalui akal. Dan René Descartes sendiri memperkenalkan metode keraguan sebagai cara untuk mencapai kepastian pengetahuan. Dalam pandangan rasionalisme, pengetahuan yang diperoleh melalui akal dianggap lebih pasti daripada diperoleh dengan indera. Selanjutnya, selain membahas berbagai aliran tersebut, epistemologi juga mencakup beberapa aspek pokok dalam kajiannya. Di antara lain, yang pertama ada sumber pengetahuan. Epistemologi membahas asal-usul pengetahuan yang dapat diperoleh melalui dua sumber utama. Yang pertama ada pengalaman inderawi atau seperti yang diajarkan dalam empirisme, dan akal seperti yang diajarkan dalam rasionalisme. Dalam epistemologi Islam, sumber pengetahuan juga mencakup wahyu dan intuisi.
Selanjutnya yang kedua ada metode pengetahuan atau epistemologi yang mengkaji bagaimana pengetahuan itu dapat diperoleh melalui berbagai metode. Contohnya metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dimulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju hal yang lebih khusus. Sementara itu, metode induktif dimulai dari pengamatan khusus yang mengarah pada kesimpulan umum. Yang ketiga ada kebenaran pengetahuan. Epistemologi juga mempertanyakan apa yang disebut sebagai pengetahuan yang benar dan bagaimana suatu pengetahuan itu dapat dianggap sahih atau diterima. Kebenaran dapat dinilai dari kesesuaian pengetahuan dengan fakta yang ada atau melalui bukti-bukti empiris yang dapat diverifikasi. Selanjutnya yang keempat ada watak pengetahuan. Maksudnya adalah epistemologi berusaha untuk menentukan sifat atau karakteristik dari pengetahuan itu sendiri. Apa yang membuat pengetahuan dianggap sah, benar, atau diterima oleh manusia, dan bagaimana pengetahuan dapat dibedakan dari keyakinan atau opini. Jadi, kesimpulan yang dapat saya simpulkan secara keseluruhan adalah epistemologi memberikan landasan penting untuk memahami bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, apa yang dianggap sebagai kebenaran, dan bagaimana pengetahuan tersebut dapat diverifikasi. Aliran-aliran dalam epistemologi memberikan perspektif yang berbeda mengenai sumber, metode, dan kebenaran pengetahuan, serta memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu, pengetahuan, dan filsafat.